Oke, sebelumnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Yang mau saya tanyakan tentang beberapa video kita tentang pesugihan, Gus. Oke. Ya, salah satunya pesugihan kandang bubrah. Nah, yang mau saya tanyakan ini bagaimana menurut Islam mengenai pesugihan ini, Gus? Oke. Ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan abang, tentunya saya harus menggarisbawahi terlebih dahulu. Jawaban yang akan saya hadirkan itu berdasarkan apa yang saya pahami sesuai kapasitas saya. Dikarenakan saya ya memang bukan siapa-siapa, penuh dengan keterbatasan, penuh dengan ya kesempitan atau keminiman pengetahuan. Namun walaupun seperti itu, semoga saja apa yang sedikit saya berikan jawaban bisa ada manfaatnya tentunya. Pertama, guna pribadi saya, umumnya untuk semuanya ya. Dalam pandangan Islam yang saya pahami terkait pesugihan itu memang ya baiknya dihindari, karena proses pesugihan ini pertama di samping bersekutu dengan bangsa setan, itu biasanya rawan menyandarkan keyakinan kepada dia ya. Selanjutnya itu biasanya tidak terlepas dari yang namanya tumbal ya. Jadi larangan agama Islam itu kalau saya tarik ke benang merahnya itu yakni bersekutuan. Persekutuan yang terjadi antara manusia dan bangsa setan terkesan jadi mengesampingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yang mengesampingkan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi menambatkan keyakinan kepada yang lain, masuk dalam pasal musyrik. Pelakunya syirik, seperti itu. Jadi sangat berdosa besar, Gus. Oh iya tentunya, karena hanya Allah yang membagi rizki ya. Kalau kita kepingin kaya, gigih berusaha, giat bekerja, tawakal, berdoa. Mudah-mudahan Allah kasih solusi, kasih jalan terbaik atas hajat yang ada. Seperti itu. Apalagi dengan adanya tumbal, wah ini sudah merugikan dan memang ya sangat tidak betul. Maka dari itu kita pun melakukan beberapa proses mediumisasi terkait penekanan beberapa pesugihan. Memang tidak cuma kandang bubrah, bahkan sebelum kandang bubrah kita garap, kita menggarap adanya pesugihan monyet, pesugihan babi ngepet, pesugihan apa? Pernah ingat nggak? Tuyul, bakar sate gagak, ya. Jual sate gagak. Tuyul termasuk pesugihan? Ya termasuk. Tuyul memang udah sering dari dulu kan. Iya. Coba angkat itu. Ya nggak boleh dan nggak perlu lah, kalau bisa jangan ya. Kita kepingin kaya, kepingin sukses, rajin berusaha, berdoa, tawakal, gigih. Mudah-mudahan Allah melancarkan, melapangkan rezeki kita semua. Begitu. Apalagi yang kepingin dipertanyakan atau dibahas terkait apapun ya silahkan. Begitu. Selama kita bermediumisasi tentang pesugihan ini kan, Gus, beraneka ragam tadi ya. Iya. Nah, salah satunya yang banyak oknumnya ini, oknum jinnya ini, pesugihan kandang bubrah, Gus. Nah, kan ini udah sampai akhir ya. Iya. Tadi. Dari informasi yang didapat terakhir dari kandang bubrah ini, Gus, kira-kira pesugihan-pesugihan yang lain akan menyusul nggak ini, Gus? Oke, menyusul gimana? Kita garap juga. Kita garap juga. Iya, memang mengingat dan menimbang informasi dari Prabu Sekso tentunya kan. Iya. Setelah dia tanya, dia cerita adanya beberapa pesugihan versi yang berbeda ya. Walaupun nggak begitu terkenal atau tidaklah familiar, tapi insya Allah ya kemungkinan sih bila mana Allah mengizinkan nantinya ya, akan kita coba telusuri, mana tahu bisa kita nasihati dan bisa kita coba ya ajak dialog yang terbaik begitu. Bila mana toh tidak ya tengok nanti keadaan. Karena faktanya waktu kita menggarap beberapa tema terkait pesugihan, waktu itu pesugihan monyet, pesugihan babi ngepet, tanpa terkecuali pesugihan kandang bubrah, beberapa kali terjadi olahraga bentrok begitu. Ya walaupun ya seperti itulah kondisinya. Kebetulan alhamdulillah ya Allah masih melindungi dan menjaga kita semua. Amin. Dari serangan-serangan mereka. Dan terakhir menurut Prabu Sekso, pesugihan kandang bubrah statementnya itu runtuh. Tapi mungkin itu.
penganutnya belum tahu, Gus. Ya, kita tidak memikirkan hal itu. Ya, semoga harapan kita dengan adanya kondisi kita yang mengarah seperti itu, mana tahu ada pihak-pihak terkait dari ya saudara-saudara kita kan, semoga ada keterbukaan pemikiran hati guna untuk kembali ke jalan yang benar. Amin, amin. Itu. Ya, tentunya kita tidaklah bertujuan untuk yang enggak lah. Tujuan kita berusaha untuk positif, guna untuk menekan dan ya mungkin ya menekan begitulah. Ya tak lain tak bukan menekan angka proses kemungkaran yang terjadi sesuai kapasitas saya yang penuh keterbatasan dan kekurangan seperti itu. Kang Dewa, ada yang mau dipertanyakan nggak sama Gus Iman? Jadi mohon izin Gus. Iya, boleh. Terkait beberapa pesugihan yang selama ini sudah berhasil kita ungkapkan, Gus. Nah, saya kan berperan sebagai mediator itu di situ. Iya. Dan dalam beberapa pertemuan itu kan ada ya sempat terjadi perlawanan ya, Gus. Oke. Kira-kira menurut Gus Iman itu ada efek sampingnya enggak itu kepada pribadi saya terutama sebagai mediator, Gus Iman? Oke. Kalau pertanyaannya Kang Dewo selaku menjadi mediator saat terjadi bentrok ataupun pertarungan saat mediumisasi, insya Allah tidak ada. Ya, karena beberapa, mohon maaf lah ya, saat mediator makhluk tersebut yang masuk ke raga Kang Dewo menyerang saya pun terkadang ya sifatnya ada yang bertahan, ada yang sedikit saya menyerang balik, itu sifatnya saya pun terukur. Tidaklah bertujuan untuk melukai Kang Dewo selaku mediator. Iya, seperti itu. Walaupun si makhluk itu merasa terluka. Bahkan beberapa keilmuan dan pusaka-pusaka yang diandalkan oleh mereka, itu saya ngambil tindakan guna untuk melumpuhkan, memusnahkan, dan lain sebagainya. Tapi insya Allah untuk mediator aman-aman saja, tidaklah begitu mengkhawatirkan. Namun walaupun seperti itu, kan faktanya saat pasca terjadi bentrok, kan mediator cukup sedikit mengalami terkuras tenaga. Itu pasti, itu hal biasa. Ini kan cepat untuk dipulihkan dan tidak perlu untuk berlama-lama dalam kelemahan, ya seperti itu. Gus Iman kedepannya insya Allah tidak ada efek samping ya, Gus? Tidak, insya Karena Allah. yang saya pikirkan selama ini kan begini, Gus. Kita ada pihak-pihak terkait ya, terkait pesugihan yang Iya. baik itu dari oknum manusia pemujanya ataupun mungkin oknum manusia yang terlibat, yang terjadi persekutuan dengan mereka. Apakah ya ini mohon izin ya, antisipasi, makanya saya pertanyakan sama Gus Iman, apakah tidak ada nanti kedepannya ancaman gitu, Gus? Oke, mudah-mudahan ya tidak ada. Tapi walaupun seperti itu, saya menghimbau dan menyarankan tetaplah tawakal kepada Allah. Karena saya pribadi yang lebih dominan berperan di situ, malah kalau berpikir secara apakah ada ancaman, mungkin malah saya lebih terancam. Begitu ya? Iya. Jadi seandainya ada ancaman malah tertuju terutama ke Gus Iman. Iya, seperti itu. Tapi saya pun tidak perlu terlalu berlebihan menyikapi hal itu. Jadi ya Kang Dewo saya himbau, ya pokoknya ikhlas, yakin dan tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam naungan perlindungan Allah. Amin. Tentunya. Seperti itu. Ya hal biasa Kang Dewo. Perjuangan itu memang ya kadang-kadang butuh sedikit keluar keringat. Kekhawatiran bila mana muncul ya hal biasa. Tapi kita selaku muslim yang baik, ya kita masih punya Allah, ya Allah yang maha segala-galanya. Semua makhluk itu ada dalam genggamannya. Sudah selayaknya kita selaku manusia yang fakta nyatanya ya sesuai janji Allah itu lebih mulia karena dimuliakan olehnya. Ya jangan terlalu pesimis lah dengan makhluk gaib ataupun bangsa setan ataupun oknum manusia yang terkait dengan persekutuan dengan setan. Ya, jadi ya kita biasa-biasa saja. Tetap kita harus optimis, yakin dan percaya diri. Insya Allah aman dan dalam naungan ridho dan perlindungan dari Allah tentunya. Seperti itu. Saya boleh tanya sama Kang Dewa? Boleh, nggak apa-apa. Kang Dewa sendiri sebagai mediator ketika melakukan olahraga lah kata Gus Iman tadi. Dampak yang dirasakan oleh Kang Dewa lah
di tubuhnya ini? Apa yang Kang Dewa rasakan? Ya seperti yang Gus Iman sampaikan tadi Kang Akmal. Ya tentunya ya menguras tenaga. Kalau sakit sih tidak, cuman ya menguras tenaga lah, itu pastinya seperti itu. Namun kalau untuk resiko yang berlebih selain itu kayaknya tidak. Mungkin diukur oleh Gus Iman ya kemampuan tubuh seseorang, Gus. Ya insya Allah kita coba sesuaikan seberapa perlu dosis yang harus saya gunakan guna untuk mengatasi saat terjadinya olahraga ataupun bentrok ringan lah, seperti itu. Nah ini agak bercanda ini. Kira-kira kalau nanti kita mau ngangkat tema tentang pesugihan lagi, masih siap Kang Dewa? Oh siap. Untuk olahraga lagi. Siap. Apalagi udah ada penjelasan dari Gus Iman. Ya, insya Allah kedepannya tidak ada masalah, itu seperti itu. Lagi pula kita harus optimis seperti yang disampaikan oleh Gus Iman. Itu seperti itu. Iya, kuncinya dalam kita seperti ini ya, biasa mediumisasi ya, niatkanlah yang baik. Karena begini loh, memang walaupun terkait mediumisasi itu di luaran sana banyak pro dan kontra. Ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ya udahlah, kita hargai perbedaan pendapat yang ada. Namun ya kita akan mencoba tetap lanjutkan. Toh yang tahu niatnya kan kita. Iya, bukan mereka. Niatnya itu apa, tujuannya apa, kan kita tentunya. Dalam rangka ya guna untuk menebarkan kebaikan, mengingatkan yang belum baik. Seperti itu kan, menekan kemungkaran. Walaupun ya saya sadar betul ada mungkin yang berbeda pendapat, bahkan mungkin tidak suka, bahkan mungkin lebih dari itu. Namun ya kita biasa-biasa saja lah, karena perbuatan ini ditentukan oleh niatnya. Innamal a'malu binniyat. Ya niatkan aja kita ini yang baik-baik lah ya, biar dapat nilai kebaikan dari Allah juga. Ya, seperti itu. Jadi dari informasi yang kita dapat waktu mediumisasi kemarin, ini mau kita lanjut rencana. Insya Allah seperti itu. Insya Allah tadi itu. Saya bilang siap enggak Kang Dewa untuk olahraga lagi gitu. Kalau saya selaku mediator selalu siap, insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam naungan ridhonya Allah dan ya terus bisa menebarkan kebaikan. Kita pun tidak menyangka ya bahwasanya dari beberapa pimpinan pesugihan kandang bubrah itu akhirnya banyak yang berkenan guna untuk dibimbing mengucap 2 kalimat syahadat kan. Karena saya lebih mengedepankan dialog ya, guna untuk pendekatan secara persuasif begitu, nggak langsung ujuk-ujuk kita gas saja habis kan, nggak begitu. Kalau gas habis sampai mohon maaf ada yang mati, karena bangsa setan bisa mati. Jin yang punya sifat angkara murka ingkar atas Allah kan setan, itu bisa mati ya. Toh saya bukan malaikat maut. Gitu loh ya, seperti itu. Lagi pula hidayah bukan milik kita. Betul, tugas kita hanya menyampaikan, menasehati, menghimbau, mengajak, tidak boleh untuk memaksakan. Hanya itu. Insya Allah jadi pesugihan-pesugihan yang lain terkait yang diinformasikan oleh Sekso ya, kita akan coba telusuri lebih lanjut nantinya. Seperti itu. Kira-kira udah paham lah ya. Paham. Yang pengen dipertanyakan apalagi terkait ya mungkin video-video kita yang lain ataupun terkhusus pesugihan begitu. Kalau memang sudah cukup ya alhamdulillah. Bila mana masih kurang silakan kalau ada penasaran kepingin dibahas atau dipertanyakan kepada saya. Ya, mungkin penasarannya ya di mediumisasi selanjutnya lah Gus. Gitu ya. Ya mudah-mudahan sih pesugihan bisa ada izin Allah tentunya dan senantiasa ada pertolongan Allah. Ya, walaupun seperti itu memang saya ini bukan siapa-siapa. Bukanlah saya orang hebat, bukanlah saya orang yang luas pengetahuan, bukan ya. Saya sadar betul pengetahuan saya itu nggak seberapa ya. Kemampuan saya itu tiada. Semua saya hanya dalam niat la haula wala quwata illa billah. Semoga ada manfaat guna untuk ya kebaikan terkhusus pribadi saya supaya tidak tergelincir dan pihak-pihak terkait yang memang lagi tergelincir begitu loh. Mudah-mudahan bisa lebih sadar guna segera kembali ke jalan yang baik dan benar.
Cukup lah ya. Cukup. Ya, semoga saja mudah-mudahan apa yang saya jawabkan walaupun singkat bisa ada manfaat, tapi lagi-lagi kebenaran mutlak hanya milik Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab ya.